Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kenalin, aku Hisyam dan di sini kita akan belajar tentang salah satu materi biologi yaitu jenis makanan. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada mengerti ya tentang jenis makanan itu kan ada karbohidrat, protein, lemak atau yang bisa kita kenal juga dengan lipid dan juga ada vitamin dan mineral. Nah, pada kesempatan sore kali ini aku ingin berbagi tentang materi dari salah satu jenis makanan yang pertama, yaitu karbohidrat. Mungkin di sini juga teman-teman udah pernah pada tahu ya atau dengar lah pasti tentang apa itu karbohidrat. Nah, di sini secara sederhana aku bisa bilang bahwa karbohidrat itu merupakan biomolekul yang tersusun dari gula sederhana. Nah, karbohidrat ini sendiri karena dia tersusun dari gula sederhana itu memiliki rumus CH2O yang akan dikalikan N, di mana N ini sejumlah dengan gula sederhana yang menyusun karbohidrat itu sendiri. Nah, jenis gula sederhana yang menyusun karbohidrat ini sendiri ada beberapa teman-teman. Yang pertama triosa, pentosa, dan ada heksosa. Nah, perbedaannya ini terletak dari atom karbon yang menyusun si gula sederhana ini sendiri. Jadi kalau triosa itu berarti gulanya memiliki 3 atom karbon. Kalau pentosa ini gulanya memiliki 5 atom karbon atau yang biasa diketahui kita ada di DNA. Nah, kalau heksosa ini adalah gula yang memiliki 6 karbon dan dimana kita tahu secara umum mungkin ada contohnya yaitu glukosa. Nah, karbohidrat ini sendiri penting untuk dikonsumsi kita sehari-hari teman-teman, karena kita tahu bahwa fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama. Selain itu, karbohidrat juga memiliki fungsi untuk mempertahankan massa otot. Ditambah yang ketiga, karbohidrat itu juga dapat membantu untuk melancarkan pencernaan. Karena salah satu jenis karbohidrat yaitu selulosa yang ada pada tanaman ini juga dapat membantu kita untuk memperlancar pencernaan. Nah, karbohidrat ini sendiri secara jenis itu bisa kita bagi dua teman-teman. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana dan yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Nah, mari kita pahami yang karbohidrat sederhana terlebih dahulu. Karbohidrat sederhana ini secara pengertian merupakan karbohidrat yang tersusun atas satu atau gula sederhana saja. Nah, yang pertama yaitu monosakarida atau gula tunggal, di mana berarti hanya ada satu gula saja. Nah, jenis-jenisnya apa aja nih di monosakarida? Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada glukosa, yang kedua ada fruktosa, dan yang ketiga ada galaktosa. Oh ya, yang fruktosa ini sering juga dikenal dengan gula buah. Karena apa? Karena fruktosa ini banyak terkandung oleh buah-buahan yang memiliki rasa manis. Nah, selanjutnya ada disakarida. Di yang berarti 2 dan sakarida yang berarti gula teman-teman semua. Nah, disakarida ini juga ada 3 jenis gula. Yang pertama ada maltosa. Maltosa ini tersusun dari glukosa ditambah dengan glukosa atau tersusun dari 2 glukosa. Yang kedua ada sukrosa yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Nah, yang ketiga ini ada laktosa yang tersusun dari glukosa dan galaktosa. Untuk diulangi, jadi karbohidrat sederhana ini dibagi menjadi 2. Yang pertama monosakarida, mono yang berarti tunggal, dan sakarida yang berarti gula. Ada 3 jenis, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian disakarida, di artinya 2, sakarida artinya gula, terdiri dari yang pertama ada maltosa, glukosa ditambah glukosa. Yang kedua ada sukrosa, glukosa ditambah fruktosa, dan yang ketiga ada laktosa, glukosa ditambah galaktosa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karbohidrat kompleks. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang karbohidrat kompleks. Nah, secara pengertian itu karbohidrat kompleks ini tersusun dari lebih banyak gula. Kalau yang sebelumnya karbohidrat sederhana tersusun dari 1 atau
2 gula saja. Nah, karbohidrat kompleks ini tersusun lebih dari 2 gula. Ada 2 jenis juga teman-teman semua. Yang pertama oligosakarida dan yang kedua polisakarida. Nah, kita mulai dari yang pertama nih. Oligosakarida itu adalah rantai gula yang panjangnya itu kurang dari 10 gula penyusun. Jadi rantai gulanya ini kurang dari 10 jumlahnya, dan karena hanya memiliki jumlah yang sedikit, olisakarida ini jarang dibahas dalam materi-materi secara umum. Tapi ada yang namanya olisakarida teman-teman semua, oligosakarida. Nah, yang kedua yang pasti teman-teman udah pernah dengar juga yaitu polisakarida. Nah, polisakarida ini poli dari kata banyak dan sakarida gula, dalam artian karbohidrat yang tersusun atas rantai gula yang sangat panjang. Ada 2 jenis teman-teman semua untuk polisakarida. Yang pertama amilum yang berfungsi sebagai sumber energi, dan yang kedua ada selulosa yang berfungsi sebagai penyusun sel tumbuhan. Nah, selulosa ini tidak bisa kita cerna untuk menjadi energi teman-teman semua. Karena apa? Karena selulosa ini berbeda strukturnya dengan amilum. Nah, untuk amilum ini sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis teman-teman semua. Yang pertama ada amilosa dan yang kedua ada amilopektin. Nah, apa sih yang membedakan antara 2 jenis amilum ini? Yang membedakan karena tadi polisakarida yang merupakan karbohidrat dengan rantai gula yang panjang, ya pasti yang membedakan adalah rantainya teman-teman semua. Di mana amilosa ini memiliki rantai yang lurus dan yang amilopektin ini memiliki rantai yang bercabang. Nah, untuk selulosa ini hanya ada 1, tidak ada penjelasan seperti ini ya. Nah, lanjut, karena ini adalah penjelasan tentang hubungan dari gula-gula untuk membentuk rantai karbohidrat yang panjang. Jadi gula-gula ini mereka dihubungkan dengan ikatan kondensasi. Apa sih ikatan kondensasi itu? Ikatan kondensasi adalah ikatan yang apabila ini terjadi maka akan menghasilkan air atau H2O sebagai reaksi sampingnya. Dan khusus untuk ikatan karbohidrat ini dinamakan dengan ikatan glikosidik. Nah, di sini aku udah kasih gambar sederhananya ya, di mana bisa kita sebut ini sebagai gula 1. Yang ini gula 2. Nah, ikatan glikosidik itu ada di sini teman-teman semua. Nah, teman-teman di sini ada satu contoh soal nih yang mungkin cukup mudah ya, tapi mari coba kita kerjakan. Ikatan antar monomer amilum disebut. Nah, ini seperti yang udah aku jelaskan dalam karbohidrat kompleks, di mana setiap monomer, atau mungkin kalau teman-teman masih bingung dengan monomer, ini adalah istilah penyusunnya. Jadi gula penyusun ini sering disebut juga dengan monomer, dengan istilah monomer. Nah, apa ikatan yang menghubungkan antar monomer amilum? Yang pertama ada glikosidik, peptida, fosfodiester, amida atau ester. Nah, seperti yang kita tahu tadi teman-teman bahwa gula dalam karbohidrat ini dihubungkan dengan ikatan kondensasi atau ikatan yang akan menghasilkan air sebagai hasil sampingnya. Nah, secara khusus ikatan ini dalam karbohidrat punya nama nih. Apa tadi namanya? Nah, gimana teman-teman? Mungkin ada yang tahu nggak atau masih ingat nggak tadi? Nah, benar teman-teman semua. Jadi ikatan antar monomer amilum ini disebut dengan ikatan glikosidik. Nah, untuk yang lain-lainnya ini akan lebih banyak dibahas di protein. Dan untuk ikatan fosfodiester ini adalah ikatan yang ada dalam rantai DNA. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang A atau ikatan glikosidik. Nah, kira-kira nih kalau misalnya ada pertanyaan lagi, apa sih kemudian enzim untuk menghidrolisis amilum? Pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, itu jawabannya adalah enzim amilase. Jadi cukup mudah untuk mengetahui enzimnya, dan enzim ini bekerja spesifik untuk memisahkan ikatan glikosidik yang ada dalam amilum. Jadi seperti itu untuk jawaban dari soal pertanyaan ini teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.